Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan studi kasus kami tentang sistem pengelolaan elemen Canva. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Fitriani Nafisa Wailegi dengan NPM 358. Dan saya Sari Rotunikmah dengan NPM 011. Oke, selanjutnya pada latar belakang. Jadi di Canva ini setiap desain terdiri dari berbagai elemen seperti teks, gambar, dan bentuk supaya hasil desain tetap rapi. Elemen-elemen ini perlu dikelola dengan sistem yang bisa mengatur penambahan, pemindahan, pencarian, dan penataan ulang. Jadi studi kasus ini itu membahas bagaimana Canva mengatur setiap elemen tersebut agar proses desain menjadi lebih terstruktur dan mudah digunakan. Oke, next. Lalu pada tujuan pengelolaan elemen pada Canva ini, tujuan kami yaitu mengimplementasikan pengelolaan elemen desain Canva menggunakan BST dan AVL3. Eh, Kedua itu menyediakan fitur insert, delete, search, dan view elemen secara efisien. Ketiga, membuat simulasi database dinamis minimal 10 elemen desain misalnya text, shape, dan image. Keempat, membandingkan proses pengelolaan elemen antara BST dan APL3, lalu kemudian menunjukkan bagaimana konsep struktur data digunakan pada aplikasi desain nyata seperti Canva. Oke, next. Eh, Pada deskripsi sistem pengelolaan elemen Canva, jadi program ini tuh dibuat untuk mensimulasikan cara Canva mengatur elemen-elemen desain di dalam sebuah proyek secara sederhana, yaitu mengelola elemen seperti teks, image, dan shape. Lalu setiap elemen itu disimpan sebagai key di dalam node tree, lalu mendukung insert, delete, search, dan view. Selanjutnya, data akan diatur menggunakan BST dan APL3 agar lebih cepat dan rapi. Next. Kemudian masuk ke project sistem pengelolaan elemen Canva. Next. Oke, pada program struktur data utility ini, kode ini tuh untuk mendefinisikan struktur data node untuk menyimpan elemen Canva dalam bentuk tree yang terdapat fungsi utility seperti max dan hack untuk menghitung tinggi node serta fungsi new node untuk membuat dan menginisialisasi node baru sebelum dimasukkan ke dalam struktur tree. Oke, next. Lalu masuk ke kode binary search tree BST. Di sini itu ada kode insert dan delete. Jadi kode insert ini fungsinya untuk menambahkan data ke dalam tree berdasarkan ID di mana nilai lebih kecil masuk ke kiri dan yang lebih besar ke kanan. Lalu fungsi kode delete. Ya, oke. Fungsi ini tuh digunakan untuk menghapus data dari tree dengan menangani kondisi node tanpa anak, satu anak atau dua anak. Oke, next. Lalu di sini adalah kode AVL-nya. Di sini itu ada tampilan kode rotation dan kode insert. Jadi kode rotation ini digunakan untuk menyeimbangkan APL3 saat pohon miring ke kiri atau ke kanan setelah penambahan data. Lalu pada fungsi kode insert ini digunakan untuk menambahkan data
APL3, lalu mengecek keseimbangan dan melakukan rotation jika pohon tidak seimbang. Jadi intinya itu insert itu menambahkan data, lalu rotation itu untuk menjaga pohon tetap seimbang. Oke, next. Selanjutnya pada tampilan APL delete ini fungsinya untuk menghapus data pada struktur data APL3 berdasarkan ID program untuk mencari node yang sesuai lalu menghapusnya sesuai kondisi node tersebut, apakah memiliki satu anak, dua anak, atau tidak memiliki anak. Setelah penghapusan tinggi dan keseimbangan APL, tree diperbarui jika terjadi ketidakseimbangan program melakukan rotasi agar struktur APL tree tetap seimbang. Oke, next. Baik, selanjutnya adalah fungsi search. Search ini dilakukan untuk melakukan pencarian. Nah, pencarian search pada program kami itu menggunakan ID. Nah, jadi jika root sama dengan node saat ini, maaf, maksudnya root tidak ada tidak sama dengan elemen saat ini atau maka akan menampilkan elemen tidak ditemukan. Lalu jika root sama dengan node saat ini, maka dia akan menampilkan elemen ditemukan lalu menampilkan ID jenis warna aset yang ada pada ID tersebut. Dan pencarian search ini secara rekursif, ini untuk rekursif ke kiri dan ini untuk rekursif ke kanan. Selanjutnya adalah view pada tabel. Jadi digunakan untuk menampilkan tabel secara in order atau secara berurutan bergantung ID-nya dari kecil ke yang terbesar. Lalu untuk tree, untuk visualisasi tree, jadi dia akan menampilkan susunan tree-nya secara BST dan AVL. Untuk file handlingnya, di sini ada load data, di mana dia digunakan untuk membaca file data txt. Jadi dalam program kami menggunakan txt sebagai basis datanya. Ini apabila program gagal akan menampilkan file data txt tidak ditemukan. Lalu ini untuk save to filenya. Jadi ketika sudah di-insert atau di-delete, datanya nanti akan tersimpan. Dan ini juga update filenya sama seperti apabila kita melakukan insert atau delete, itu akan membuat programnya menjadi dinamis dan tidak statis. Untuk menu utamanya, jadi ketika programnya di-run akan menampilkan ini kelompok 8 dengan anggota kami. Lalu load data untuk membaca txt atau basis datanya, dan lalu akan menampilkan print menu utama. Untuk menu pertama adalah BST, kedua AVL, dan ketiga adalah keluar. Nah, nanti pengguna akan diminta untuk memilih menu dari ketiga menu tersebut. Apabila pengguna memilih menu 1 atau 2, akan menampilkan menu lainnya, di mana kami mengimplementasikan menu ada insert, delete, lalu insert, delete, search, view, visualisasi tree. Apabila pengguna memasukkan menu pertama, akan muncul print, masukkan ID, jenis, warna aset. Nah, pengguna akan diminta untuk memasukkan ID, jenis elemennya apa, lalu warnanya apa, dan asetnya seperti apa. Nah, apabila berhasil, akan menampilkan data berhasil ditambahkan. Dan untuk menu kedua akan menampilkan masukkan ID yang dihapus. Jadi delete datanya itu berdasarkan ID.
Untuk ketiga search berdasarkan ID element. Jadi di sini dia akan memanggil fungsi search by ID, di mana nanti jika ID misal 70, lalu nanti akan menampilkan nama, jenis, data-data yang ada di ID 70 nanti ditampilkan. Ini untuk visualisasinya secara tabel untuk pada menu keempat. Lalu menu kelima visualisasi secara tree. Dan jika keenam akan kembali ke menu yang ini insert, akan kembali ke menu yang BST, AVL, dan keluar. Ini untuk data awalnya dari 1 sampai 10. Nah, karena ini untuk output langsung percobaannya, kita langsung saja ke programnya. Dua, satu. Baik, kita langsung saja ke programnya. Di sini ada basis datanya dari 1 sampai 10. Kita akan run. Nah, yang pertama dalam menu utamanya kita menampilkan nama kelompoknya dulu. Lalu ini ada menu utamanya. Ada BST, AVL, dan keluar. Pertama kita akan mencoba BST. I dan K. Memilih insert untuk memasukkan data. Masukkan ID jenis. Nah, di sini kita akan memasukkan ID misalnya 90. Jenisnya shape. Warna putih. Lalu untuk asetnya persegi. Nah, data berhasil ditambahkan. Lalu ini muncul 90 set. Lalu kita akan mencoba fitur delete-nya. Masih BST. Ide yang akan dihapus misal adalah 10. Nah, 10-nya sudah hilang. Lalu kita ke search tadi, lalu kita akan coba mencari 30. Seharusnya munculnya shape. Nah, sama shape lingkaran. Untuk view tabelnya urut dari 5 dari yang terkecil sampai ke terbesar karena in order. Lalu untuk visualisasi tree-nya, karena BST jadi tree-nya seperti ini, dia tidak ada balance-nya atau seimbangnya. Kita akan coba keluar dari 5 sampai 90. Untuk mengetahui apakah sudah dinamis apa belum. Kita run kembali. Ke BST, lalu ke view-nya. Masih sama datanya seperti terakhir kita menginsert atau delete, berarti datanya berubah dan tersimpan. Kembali. Untuk selanjutnya kita akan mencoba menu AVL. Pertama kita akan memasukkan data, insert ID kita pakai 6, foto, warnanya foto. Seperti tadi kita memasukkannya dan data berhasil ditambahkan. ID 6. Lalu
untuk delete-nya, masukkan ID yang dihapus. Kita akan mencoba menghapus ID 50. Data berhasil dihapus, datanya hilang. Kita akan mengecek view-nya. View-nya sama dari yang terkecil hingga terbesar untuk tabelnya. Nah, untuk visualisasi tree-nya seperti ini. Ini ditampilkan secara horizontal. Jadi seperti ini untuk balancingnya. Itu saja. Oke, baik. Itu saja presentasi demo kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.